Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosnawati Hado. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5, Fakultas Usuluddin dan Dakwah dari kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo. Nah teman-teman, kali ini saya akan mengkaji sedikit dan menjelaskan sedikit terkait hadis Bukhari dan hadis Muslim. Untuk itu teman-teman di rumah perlu mengetahui dulu pengantar dari kesohihan dua hadis ini. Kita masuk pada Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh Imam Al-Bukhari pada tahun 194 sampai 256 Hijriah yang berisi hadis-hadis paling ketat seleksinya. Ini menjadikan Sahih Al-Bukhari sebagai rujukan utama dalam menetapkan hukum dan akidah. Sekarang kita masuk pada Sahih Muslim yang disusun oleh Imam Muslim pada tahun 204 sampai 261 Hijriah dengan metode pengelompokan sanad yang sistematis. Ini juga memudahkan para ulama membandingkan jalur periwayatan dan kekuatan hadis. Nah, sekarang kita masuk pada hadis yang pertama, yaitu tentang niat, berada pada kitab Arba'in An-Nawawi pada hadis yang pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang ia peroleh atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan. Seperti itu. Sekarang kita takhris dulu hadis yang pertama ini. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Bad'ul Wahi, hadis nomor 1. Terus diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, kitab Al-Imarah, hadis nomor 1907. Sekarang kita bahas dulu apa sih pesan dari hadis yang pertama dalam kitab Arba'in ini, yaitu mengajarkan kita niat sebagai syarat diterimanya sebuah amal. Terus juga amal besar tanpa niat ikhlas bisa tidak bernilai di sisi Allah. Niat membedakan ibadah dan kebiasaan. Makan bisa bernilai ibadah jika diniatkan untuk menguatkan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niat juga membedakan tujuan dunia dan akhirat. Hijrah karena Allah membedakan nilainya dengan hijrah karena dunia. Seperti itu. Nah, sekarang kita mengkaji lagi hadis yang kedua yang menunjukkan mengajarkan kita tentang kebaikan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Mandalla ala khairi falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Yang artinya, barang siapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan. Seperti itu. Nah, sekarang kita kaji takhris dari hadis yang kedua ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, kitab Al-Imarah, hadis nomor 1993. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 2670 dan Abu Dawud nomor 5129. Pembahasan hadis ini membahas tentang dakwah kebaikan, dakwah termasuk amal berpahala besar, terus menyebarkan ilmu meski sedikit tetap bernilai ibadah. Pahala mengalir tanpa mengurangi pahala orang lain. Islam mendorong kolaborasi dalam kebaikan, bukan persaingan. Menjadi sebab kebaikan lebih luas dari melakukannya sendiri. Mengangkat sholat berjamaah bisa menghasilkan pahala yang berlipat. Oke, kita masuk pada kesimpulan saja, yaitu hadis tentang niat ini mengatur hubungan hati dengan Allah. Hadis dakwah mengatur peran sosial seorang muslim.
Kedua hadis ini membantu keseimbangan antara ikhlas yang personal dan kontribusi sosial. Untuk itu pesan terakhir yang dimana hadis yang pertama yang kita kaji itu membahas tentang niat, yang dimana kita ketahui artinya itu sangat mendalam, yang dimana semua ibadah atau perlakuan kita di dunia ini akan sia-sia tanpa diiringi dengan niat yang tidak bagus. Makanya untuk itu dalam melakukan aktivitas atau hal apapun itu kita mulai saja dulu dengan niat yang baik. Itu seperti yang dibilang tadi, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Terus pesan yang kedua juga kita diarahkan untuk berbuat kebaikan, tanpa itu kita akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala dari orang lain. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini yang membahas tentang hadis Bukhari dan hadis Muslim. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu dan pembelajaran yang sedikit. Untuk itu lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.